podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, balik lagi di Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay! Kali ini sudah masuk ke episode yang ketujuh ya, episode ketujuh. Dan kali ini topik yang akan kami bawa adalah insecure, wajar nggak ya? Nah, kalau ngomongin masalah insecurity itu pasti semua orang ngerasa tuh, pasti ada titik-titik di mana kita ngerasa, waduh, kok aku begini ya, kok aku ngerasa minder ya. Nah, kali ini kayaknya kalau aku ngomongin masalah insecure sendiri itu nggak baik. Jadi aku ngundang satu tamu spesial, spesial pakai telur dia mah. Oke, halo Dek. Ini namanya Novi. Halo. Jadi tamu aku hari ini adalah Novi. Yeay. Ayo Dek, perkenalkan diri dulu coba. Say hi dulu. Halo guys. Nama aku Novi Anggraini, umur aku 20 tahun. Yeay. Dia ini adalah terbaik 2 Duta Bahasa Kalteng tahun 2019. Wah, berprestasi sekali. Wah, mantap jiwa. Terima kasih. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang insecurities nih, Deh. Ready? Oke. I'm ready. Ready. Oke, coba kita tanya dulu. Menurut kamu insecurity itu apa? Apa itu insecurity? Menurut aku, insecurity itu rasa kurang percaya diri. Ya, dimana kita itu selalu mikir bahwa orang lain itu lebih baik dari kita, terutama dari sisi fisik kita. Itu sih menurut aku. Ya itu benar-benar. Dan kalau menurut aku sih sama kurang lebih kayak Novi, insecurities itu lebih kepada rasa minder, rasa kurang percaya diri, melihat orang lain itu lebih apa ya? Mungkin lebih cantik dari kita atau mungkin lebih oke dari kita. Pokoknya ada aja gitu yang ngerasa kita minder, bikin minder. Kalau aku mau tanya sama Novi, pernah nggak, sering nggak sih ngerasain yang namanya insecure? Sering banget, bahkan tiap hari itu, apalagi nih kan, anak media sosial banget nih kan, bener. Instagramable banget. Jadi kalau ngeliat story orang tuh, cewek-ceweknya kan pada glowing, wearing splendid gitu kan. Jadi kita tuh pasti ngerasa, ya ampun, kok aku kayaknya jelek banget gitu, orang-orang pada cantik. Terus ngeliat orang nge-repost apa itu pencapaiannya, kita itu makin ngerasa kayak aku ini apa sih gitu, insecure banget. Tapi di sisi lain aku coba ngontrol diri gitu untuk ya udahlah, dengan aku adanya sekarang aku aja udah bersyukur gitu loh. Kenapa mesti jadi orang lain? Aku bisa jadi sisi terbaikku, versinya aku gitu. Benar sekali. Itu teman-teman di rumah dengerin tuh. Menurut aku sih setiap orang itu pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Menurut aku malah nggak wajar kalau orang itu nggak merasa insecure. Karena ya bagaimana ya? Tiap orang tuh kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, kelemahannya gitu. Jadi ketika dia merasa bahwa orang lain itu lebih dan dia tidak bersyukur, atau bukan tidak bersyukur juga ya, mungkin merasa bahwa ada satu kelemahan yang dia punya, yang mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain yang punya kelebihan di bagian itu, dia pasti akan merasa minder. Itu wajar sih. Iya, padahal kan hidup itu emang selalu ada yang namanya perbedaan. Benar. Gitu loh. Ada yang mancung, ada yang pesek. Kalau nggak ada perbedaan, otomatis semuanya itu bakal sama gitu. Sama kayak pasangan kan, Dek, saling melengkapi. Baper, mulai ngomongin cinta lagi. Tapi gini loh, Dek, kalau misalnya kita ngomongin kayak
hubungannya masalah insecure dengan pasangan tuh juga masuk. Karena kadang kalau kita melihat ya, apalagi sosial media nih, oh pasangan kita cakep nih, atau mungkin pasangan kita prestasinya lebih oke dari kita, pasti ada lah satu sisi kita merasa insecure juga. Aku sering ketemu tuh juga dengar kasus-kasus yang kayak gitu. Menurut kamu kayak gimana tuh? Ya, ya sebenarnya sih itu nggak jarang lagi ya kita temukan. Itu pasti semua pasangan pasti ngerasa gitu. Apalagi kalau pacarnya itu orang biasa terus pacaran sama, misalnya cowok biasa pacaran sama cewek yang dianggapnya wow gitu. Pasti dia akan insecure kan dan sendirinya. Tapi menurut aku insecure dalam sebuah pasangan itu, dalam suatu hubungan itu nggak wajar sih, dan itu mengganggu. Karena apa? Toh dia kan udah mau sama kita gitu, tidak bertepuk sebelah tangan, kenapa harus insecure gitu loh. Dia sayang kan sama kita gitu, kenapa kita harus insecure? Toh dia udah suka sama kita, toh udah jadi pacar gitu loh. Terima apa adanya kan. Kalau masalah untuk memperbaiki diri, setiap orang pasti punya suatu keharusan untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik lagi, bukan karena orang lain ya. Memperbaiki diri itu maksudnya kalau kita punya rasa insecure, mungkin minder nih, kayak misalnya nih, kayak aku melihat contohnya orang di luar sana, mungkin kayak mau di Ayunda kali. kita perbandingannya jauh banget deh. Perbandingannya jauh banget ke mau di Ayunda nih. Terus kita mikirnya kayak mungkin pacar kita ngerasa, ih kamu tuh aku suka deh sama mau di Ayunda, dan kita yang mendengar itu tuh kayak, aku gimana ya caranya biar bisa jadi mau di Ayunda. Kita ngerasa minder. Aku kita nggak perlu gitu sih kak. Ya udah kalau dia suka sama kita, yaudah dia harus suka apa sama kita. Ya dengan diri kita apa adanya dong, nggak mesti nuntut kita buat jadi orang lain. Itu benar deh. Itu menerima apa adanya itu pasti suatu keharusan dalam satu hubungan kan. Tapi kalau memang ada maksudku ada sisi positifnya yang bisa diambil dari situ, bahwa kalau kita menjadikan Maudy Ayunda sebagai mungkin motivasi kita, motivator kita untuk bisa jadi lebih baik lagi, mungkin dalam hal pendidikan kali, kan itu juga baik ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya kalau masalah ngomongin insecure itu, tiap orang sih pasti ada rasa insecure ya. Apalagi kita anak-anak sosmed kayak gini nih, tiap hari ngelihat orang apalagi selebgram mungkin kali deh ya, atau teman-teman di sekitar kita yang kita ngerasa wow banget. Ya ampun. Itu pasti wajar banget. Cuman kalau berlebihan itu baru nggak wajar kalau menurut aku. Iya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak wajar. Sama kayak cinta ya dek ya. Mencintailah dengan seadanya agar kalau jatuh nggak sakit-sakit banget. Nah, mantap jiwa. Mantap jiwa. Mencintailah seadanya atau sewajarnya agar ketika jatuh tuh nggak sakit-sakit banget. Iya. Nggak sakit-sakit banget. Ya sama kayak hal insecure tadi ya. Kita wajar punya hal insecure, tapi kita harus ada cara sendiri loh, satu kesadaran agar insecure itu nggak berlarut-larut jadi berlebihan. Kamu punya cara sendiri nggak sih dek, kayak cara spesifik menurut kamu yang ketika kamu ngerasa insecure kamu ngelakuin itu biar insecure-nya tuh mungkin berkurang atau bagaimana? Buat kita insecure yang makin berkurang, sudah pasti kan kita harus, ya udah kalau kita nggak mau insecure, kita harus berusaha dong buat jadi lebih baik gitu loh. Dan ya menurut aku kalau insecure berlarut-larut itu jatuhnya jadi kayak kurang bersyukur atau nggak bersyukur gitu. Kadang kita itu harus mencintai dan menghargai diri kita terlebih dahulu. Benar. Karena dari situ kita bisa bersyukur dengan adanya diri kita sendiri. Karena aku juga pernah baca gini dek, ada
ada tulisan yang mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menghargai orang lain atau mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita terlebih dahulu. Betul banget. Gimana sih kita bisa nerima orang lain apa adanya sedangkan kita aja masih insecure, nggak bisa nerima diri kita sendiri dengan apa adanya. Iya, itu benar banget. Jadi mungkin dibatasi aja ya kalau aku pribadi ya. Apalagi nih sekarang lagi apa sih wabah COVID-19 ini ya dek ya, corona ini kan kebanyakan orang memang harus bekerja di rumah dan bosan, lockdown di rumah itu bosan. Dan pasti kebanyakan orang mikirnya aneh-aneh karena saking bosannya itu loh, mikirnya kesana kemari, mungkin melihat sosial media jadi candu dan jadi toksik dan malah menimbulkan rasa insecure lebih parah lagi. Kalau aku ya, kemarin aku sempat merasa seperti itu. Merasa kayak sangat-sangat toksik sekali dengan sosial media. Bahkan Instagram itu bisa aku lihat kayak satu hari itu mungkin ada 1-2 jam doang yang aku nggak lihat Instagram. Sampai aku ngerasa wah nggak benar kalau kayak gini terus, karena aku yang ada ngerasa wah ngeliat orang ih cakep ya, aku mau juga kayak gitu, kayak gitu, jadi malah timbul rasa insecure dalam diri. Nah kalau aku mungkin salah satu cara untuk mengurangi itu adalah mengurangi penggunaan sosial media. Tapi bisa juga gunakan sosial media itu sebagai konten yang positif, cari konten yang positif. Atau bisa kalau mau tuh di-block aja tuh konten-konten yang negatif yang buat kamu jadi insecure di sosial media. Atau lebih simpelnya kita itu nggak harus ngelihat ke atas terus, kita harus mesti ngelihat ke bawah, dan otomatis dan kita ngelihat ke bawah pasti kita bakalan bersyukur dengan sendirinya. Benar. Karena banyak sekarang kan dek, bersyukur banget kita di rumah gitu loh, bisa bekerja dari rumah, bisa enak. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang harus tetap bekerja di tengah wabah pandemi COVID-19 ini gitu loh, yang nggak bisa tinggal di rumah. Padahal bahaya kan sekarang gitu loh untuk keluar dan bekerja di luar rumah. Dan itu salah satu hal yang harus kita syukuri, bisa masih diberkati, masih bisa di rumah, masih bisa dengan keluarga kita. Itu adalah hal yang patut kita syukuri gitu. Banyak hal sih yang membuat kita bisa menanggulangi gitu atau mengurangi rasa insecurity itu dengan melihat ke dalam diri kita sendiri banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betul banget. Wow, kita nih terlalu ini ya dek ya, terlalu menjiwai sekali. Sangat-sangat menjiwai para kaum insecurity. Ada nggak sih dek, pernah nggak kamu merasa kayak salah satu momen di dalam hidup kamu yang membuat rasa insecure kamu itu terbangun gitu loh? Misalnya apa gitu contohnya yang benar-benar kamu ngerasa wah nggak bagus nih, toxic banget, ini jadi ngebuat aku insecure. Ada nggak kamu ngerasain kayak gitu pengalaman? Ya sering sih, kayak temenan di Instagram gitu. Awan kadang bisa nge-fallback orang ya, meski gak aku kenal karena orangnya minta fallback juga. Terus lama kelamaan aku lihat storynya di Instagram itu kayak nyindir, seakan-akan nggak tahu sih, itu kayak nyindir semua viewersnya juga sih. Mungkin maksudnya nggak nyindir, cuman kayak itu tuh setiap orang yang ngeliat story-nya itu, snapnya itu bakal ngerasa insecurity gitu kan. Dan itu menurut aku bad vibes banget orang yang kayak gitu. Bukannya malah ngasih dampak positif, tapi malah bikin orang buat ngerasa insecurity gitu. Ya itu pernah. Aku biasanya blok aja sih bad vibes kayak gitu, yang nggak ada benefitnya banget buat viewersnya, itu aku blok. Gitu sih benar. Menurut aku. Itu benar deh, aku juga sering banget ngelihat orang-orang yang suka bikin mood orang jatuh atau rasa insecure itu ini
tumbuh lagi. Memang harus dikurang-kurangin juga main sosial media tuh, harus dilihat di filter yang mana yang baik, yang harus kita upload di Instagram atau di sosial media lainnya. Jangan semuanya. Mungkin kita kadang juga ngerasa pengen curhat di sosmed kali ya Dek ya, pengen curhat atau mungkin mau memberikan sarkasme kepada orang lain karena kita nggak bisa berikan nggak bisa langsung ngomong dengan orangnya. Tapi menurut aku dilihat juga apakah itu menguntungkan untuk kita atau malah membuat kita malah lebih jatuh lagi, atau juga memberikan dampak negatif untuk orang lain. Ada lagi nggak bagi diri kita sendiri sama orang lain. Karena kan sosmed itu kan besar gitu Dek. Semua orang apa yang sudah kita upload di sosial media walaupun kita hapus, itu tuh pasti pernah akan terkenang terus. Karena sudah ada yang melihat. Memori itu kan bakal susah bakal susah dihapus gitu, memori yang ada di kepala kita. Terus selain itu ada lagi nggak Dek, selain yang common things happening in our life gitu? Oke, puji Tuhannya sih nggak ada sih Kak. Untuk sampai sekarang yang parah-parah banget nggak ada sih. Ya, berarti ini aja ya, kayak daily lives gitu aja ya. Keseringannya insecure-nya karena komparasi. Ya sih, kebanyakan memang karena kita melihat dampak-dampak dari luar gitu loh. Kurang mensyukuri diri kita sendiri itu juga salah satu penyebab besar, faktor yang membuat kita bisa insecure. Dan belajar aja dari sekarang untuk mencoba melihat ke bawah, jangan terlalu sering melihat ke atas ya. Ini Dek, ada lagi nggak Dek? Mungkin tambahan kata-kata penyemangat untuk teman-teman di luar sana, biar nggak insecure atau mengurangi rasa insecure-nya? Ya, untuk teman-teman di luar sana, siapapun kalian dan dimanapun kalian, cintai diri kalian sendiri, hargai diri kalian sendiri, dan banggalah dengan diri kalian sendiri dengan apa adanya kalian. Yes. Tuhan sudah menganugerahkan bahwa kalian itu seperti itu, jadi kita itu patut mensyukuri. Ya wajar kalau kita punya rasa minder atau merasa bahwa orang lain lebih baik dari diri kita, tetapi kita dapat mengontrol diri dengan ingat lagi bahwa kita itu ciptaan Tuhan. Apakah kita nggak menghargain gitu bahwa ciptaan Tuhan ini, haruskah insecure-nya berlebihan gitu? Karena semua ciptaan Tuhan itu indah, nggak ada yang nggak indah. Benar. Cuman tinggal individunya aja lagi bisa ngehargain dan bisa memperindahnya lagi. Iya, betul sekali. Iya, benar. Iya, tambahan buat teman-teman di luar sana juga, mungkin juga untuk aku pribadi juga, agar terus sadar ke depannya bahwa setiap orang itu memiliki talentanya masing-masing. Jadi jangan meng-compare, jangan membandingkan diri kita dengan masing-masing, karena Tuhan sudah memberikan talenta, kelebihan. Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tergantung kita lagi, kita harus mengulik, mencari kelebihan kita untuk bisa mempergunakannya sebaik mungkin. Memperindah diri kita menjadi the best version of ourselves gitu. Jangan mau ikut orang lain, jangan mau meniru orang lain, tapi jadilah dirimu sendiri. Mencintai dirimu sendiri. Oke. Wow. Podcast kali ini tuh sangat-sangat ini ya. Pasti sih setiap podcastnya Nona Desri itu tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Betul. Sangat betul. Oke deh, kayaknya mungkin segitu aja. Kita tutup aja kali ya Dek ya. Oke, tutup aja. Oke teman-teman di rumah, terima kasih dimanapun kalian berada sekarang ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pony Podcast Nona Destri Special episode 7 tentang insecure. Dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast-podcastnya aku
episode-episode sebelumnya, dan jangan lupa juga untuk menunggu episode yang akan datang karena aku akan balik lagi dengan topik yang lebih seru lagi. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa lagi.